yang bisa kita laksanakan yang namanya doa. Doa itu pun adalah perintah kepada Allah. Meminta kepada Allah adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, kata Allah, maka aku akan kabulkan doamu. Jangan sampai kita merasa pesimis, merasa kita ini sudah putus asa, sehingga ketika kita minta kepada Allah tidak total. Kenapa? Sekali lagi, karena meminta kepada Allah adalah ibadah kepada Allah. Tapi meminta selain kepada Allah adalah satu dosa yang besar dan tidak akan diampuni oleh Allah. Minta kepada kuburan, haram hukumnya, dosa besar. Minta kepada pepohonan yang katanya keramat, haram hukumnya, dosa besar. Bahkan dia sudah dikatakan menjadi orang yang kufur, syirik. Ini bahaya. Memintalah kepada Allah sesuai yang diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran suratul Fatihah, yang biasa kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu kami meminta tolong. Jadi tidak ada yang kita sampaikan kecuali hanya kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan rezeki oleh Allah, yang disehatkan oleh Allah, tapi mintanya kepada selain Allah. Atau kita minta kepada Allah tapi ragu-ragu. Ini doa nggak diijabah nih. Kalau ada orang minta kepada Allah ragu, apakah saya minta rezeki dikasih apa enggak ya? Apakah saya minta derajat, pangkat, kedudukan dikasih enggak sama Allah? Ini keraguan-raguan. Ana inda zanni bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku tergantung prasangka hambaku. Jadi kalau bapak-bapak sholat, lalu doa, ragu hatinya, maka enggak akan diijabah. Berdoa enggak perlu pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia pun boleh, asal melalui satu syarat yang diatur dalam agama kita. Kemarin kita sampaikan dan kita ulang lagi. Pertama, tata cara doa, alhamdulillah. Pujilah Allah, agungkan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selebihnya pakai bahasa Indonesia boleh. Yang kedua, syarat yang kedua adalah bersolawat, karena solawat kepada Rasulullah SAW adalah mempercepat terkabulnya doa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selebihnya pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, kabulkan doa aku, lapangkan rezekiku, sehatkan badan aku, dan lain sebagainya. Modal yang ketiga adalah yakin. Satu, baca hamdalah. Yang kedua, salawat. Yang ketiga, isi dari kandungan doa tersebut yang kita tahu apa isi kandungannya. Minta ini, minta ini, minta itu. Yang keempatnya, yakin kepada Allah bahwa doa kita akan diijabah. Tapi kalau tidak yakin, justru jadi dosa. Ragu-ragu. Tadi hadits kutsinya berkata, Anna inda zanni bi, aku tergantung prasangka hambaku. Berarti kalau kita berprasangka buruk, buruk yang datang pada diri kita. Kalau kita menyangka bahwa datang kebaikan, maka kebaikan yang datang kepada diri kita. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, kalau dia minta tolong kepada aku, maka aku akan tolong. Jadi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, jamaah sekalian, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala,
kita yakinkan doa kita diijabah. Walaupun secara logika nggak nyampe. Walaupun secara logika nggak nyampe. Mana mungkin saya dapat duit miliaran. Saya berdoa biar dapat rezeki banyak. Mana mungkin saya dapat seperti pengusaha, cuman dagang asongan, cuman dagang toko-toko kecil. Nah kayak begini-gini juga ini namanya belum total mintanya. Pak, kalau kita minta kepada Allah ada 3. 1, doa kita disimpan di akhirat. Kalau Bapak minta, ya Allah lapangkan rezeki saya, luaskan rezeki saya. Mungkin yang sedikit dikabulkan di dunia, dikasih rezeki sedikit di dunia. Yang tadi banyak betul mintanya, dikabulkan di akhirat. Dibangun rumah, dibangunkan rumah-rumah istana, dibelikan kendaraan di akhirat. Yang kedua, orang yang berdoa banyak betul, total betul kepada Allah, maka orang itu dijauhkan dari musibah, dari bencana, dari malapetaka. Jadi jangan khawatir lagi dengan isi kandungan doa. Mau minta seapa saja, mau minta dunia dan isinya, minta kepada Allah. Jangan pernah ragu lagi. Karena isi doa tidak mesti harus dikabulkan di dunia, tapi udah pasti disimpan di akhirat. Sudah pasti disimpan di akhirat, udah pasti juga doa yang kita sampaikan menolak bala bencana buat kita.